Shalom, haleluya. Biar kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara ibadah ini dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik umat-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya berkat firman Tuhan ini boleh mengubah kehidupan kami, boleh menumbuhkan iman kami, sehingga kami tidak karang di dalam segala permasalahan hidup ini. Karena kami mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan kami. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan. Hamba-Mu mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Siap saudaraku, haleluya. Sebelumnya pastikan bahwa saudara sudah membawa Alkitab, ya. Bawa Alkitab, nah, dia juga mencatat ayat-ayat yang akan disampaikan supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Saya beri satu judul firman Tuhan pada hari ini, hadapi dengan doa. Hadapi dengan doa. Saya akan bacakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 sampai yang ke-46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisriel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisriel. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya beri judul hadapi dengan doa, beberapa orang mungkin berkata begini, Pak, mudah untuk diucapkan, Pak, tapi sulit untuk dilakukan. Sebab kadang-kali orang beriman terlalu sering menginginkan kalau doa itu langsung terjadi atau instan, ya. Tidak sabar untuk menunggu. Bahkan mungkin beberapa kali kita pernah mendengar, ya. Kalau kita beri nasihat kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, baik itu sakit, baik dalam kesulitan pekerjaan, dalam rumah tangga, terus kita beri nasihat, berdoa, jangan lupa berdoa, pasti Tuhan tolong. Ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh.
kadang kita bisa terkejut, saudara, mendengar jawaban dari orang yang katanya orang beriman. Dia akan berkata, saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh. Kurang apa, saudara? Sampai saya bosan setiap kali dinasehati, ya selalu begitu nasihatnya, disuruh doa, suruh doa, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita nilai, orang yang berkata seperti itu bukan orang awam. Orang itu sudah pelayanan, sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi saat mengalami kesulitan, kesukaran, diberi nasihat, begitulah jawabannya. Mungkin dalam pikirannya, mungkin dia berpikir begini, datang hanya suruh berdoa. Saya ini butuh pertolongan jasmani. Mungkin dalam kehidupan ekonominya, saudara, dia butuh hal-hal yang langsung kelihatan. Ya. Dan orang seperti ini biasanya menaruh harap kepada manusia yang datang. Jadi dalam dasar hatinya sudah tertanam satu persoalan, satu perkara, tolonglah dulu aku, tolonglah. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai doa itu jadi sesuatu yang membosankan, berarti kondisi rohaninya sedang berada dalam posisi yang kritis. Ya. Sebab berdoa sudah menjadi kebosanan, kejenuhan. Karena menurut dia sudah sekian lama berdoa, mana buktinya, mana jawabannya. Bapak Ibu, doa adalah kekuatan kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan ini. Kita bisa selesaikan dengan doa. Asal kita sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya, dan bertindak. Haleluya. Mungkin kita sekarang sedang menghadapi kesukaran dalam keuangan, dalam pekerjaan, bahkan mungkin ada yang mengalami PHK. Ya. Dalam rumah tangga, saudaraku, dan lain sebagainya. Saya akan bacakan, coba saudara perhatikan, ya. Di dalam kitab Efesus 3 ayat 16, Efesus 3 ayat 16, 17, dan 20. Apa kira-kira jawab Tuhan untuk setiap permasalahan kita? Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 20. Nah, ini dia. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Berakar, saudara. Saudara baca berulang-ulang supaya iman kita berakar, berdasar di dalam kasih, saudaraku. Nah, sebab itu, percayalah, di saat kita berdoa, Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Ya. Saya beri contoh yang gamblang. Waktu Tuhan Yesus menghadapi kesukaran yang besar, kekuatannya itu berdoa. Berdoa.
Nah, di tengah-tengah berdoa memang muncul satu ketakutan. Sebab Tuhan melihat bahwa ada sengsara yang besar yang akan dihadapi. Saudara baca nanti, tapi saya baca di yang Matius 26 ayat 36 sampai 39. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Saya bacakan di Lukas 22 ayat yang ke-43. Di saat ketakutan, di saat peluhnya menetes seperti darah, tahu-tahu apa saudaraku? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di dalam ketakutan makin bersungguh-sungguh. Di dalam ketakutan Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Sehingga peluhnya seperti tetesan darah. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa, perhatikan ya, kita berdoa bukan hanya supaya kita lebih banyak diberkati, supaya kita sukses, supaya kita sehat. Tetapi kita berdoa karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau orang itu berkata, ya saya masih ada uang, saya masih ada kenalan, saya masih ada backing di belakang saya dan lain sebagainya, maka orang ini merasa tidak butuh. Tapi kalau orang itu butuh, sekalipun dia sedang sukses, sekalipun dia dilingkupi oleh orang-orang gede dan lain sebagainya, tapi dia merasa satu kebutuhan untuk berdoa. Nah, seperti pujian yang kita sering mendengar, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Ini satu orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Musa, orang yang berpengalaman, orang yang terdidik. Tapi pada waktu Tuhan berkata malaikat yang akan diutus, gak mau, saudara. Tidak mau. Dia minta Tuhan sendiri yang memimpin perjalanan bangsa Israel. Nah, kita melihat mengapa doa bagi sebagian orang beriman menyenangkan, tapi bagi sebagian orang beriman membosankan. Ya. Sekali lagi, mengapa doa bagi sebagian orang beriman menyenangkan, tapi bagi sebagian orang beriman yang lain membosankan? Kenapa, saudara? Nah, kalau doa itu dua arah, seperti pujian yang mengatakan demikian, saudara. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Artinya, waktu kita senang, waktu kita susah, kita bicara. Bukan hanya kita yang bicara, tapi di dalam pujian ini, berbicaralah kepadaku Tuhan. Jadi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan, tapi kita juga minta berbicaralah kepadaku Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita mendengar, kalau kita bisa berkomunikasi dua arah, doa itu menyenangkan, bukan membosankan. Bahkan Daud mengatakan, coba kita lihat Mazmur 18 ayat 7 sampai ke 8. Nanti saudara lanjutkan di ayat 17 sampai 20. Mazmur 18 ayat 7 dan 8 dilanjutkan 17 sampai 20. Nanti saudara baca yang 17 sampai yang ke-20. Saya bacakan, ketika aku dalam kesesakan, apa yang kira-kira diperbuat oleh Daud? Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu,
kita melihat kalau Tuhan membisu, kita seperti orang mati. Ya. Kalau kita berdoa terus tidak ada apa-apa, seperti Tuhan membisu. Mazmur 28 ayat 1 dikatakan demikian. Mazmur 28 ayat 1 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Artinya nggak ada harapan, saudara. Berseru, Tuhan diam. Jangan Tuhan. Ini satu permohonan Daud kepada Tuhan. Nah, saya tunjukkan satu peristiwa. Nanti saudara baca ya. Dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai yang ke-25. Waktu itu orang Filistin sedang mengepung orang Israel. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maju perang atau enggak? Terus Tuhan menjawab, maju perang. Nah, Daud ikut. Daud mentaati kemenangan. Sebab Daud ini orang perang. Dapat jawaban suruh perang, cocok. Klop, saudara. Artinya jawaban Tuhan masuk di akalnya. Tapi saat kali yang kedua, orang Filistin datang kembali menyerang Daud. Daud tanya. Terus Tuhan berkata apa? Jangan. Buatlah gerakan melingkar. Nanti kamu akan mendengar di pucuk-pucuk pohon kertau atau pohon murbai, kamu akan mendengar pasukan berjalan. Nah, serang. Kalau secara akal, saudara, ditunggu bagaimanapun juga, nggak mungkin ada pasukan itu berjalan di ujung-ujung pohon. Nah, jawaban yang kedua ini, kalau ditelaah dengan akal, nggak masuk di akal, saudaraku. Tidak masuk di akal. Tapi di sini kita melihat tindakan Daud, dia taat. Nah, itu keindahannya. Waktu jawaban Tuhan masuk akal, Daud taat. Waktu jawaban Tuhan dalam tanda petik tidak masuk akal, Daud taat. Sebab Daud yakin 100% kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan menyuruh, pasti kemenangan ada di pihaknya. Kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Haleluya. Dan Daud mengerjakan. Haleluya. Nah, memang saudaraku, manusia ini diberi akal oleh Tuhan untuk berpikir. Tapi jangan sampai akal kita ini di atas kebenaran firman Tuhan. Yang paling baik dan terbaik, akal kita tuh di bawah kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun jawaban Tuhan itu tidak masuk di akal, kita bisa menerima dengan iman. Ya. Sebab perjalanan kami bukan hanya karena melihat, tapi dengan iman. Mungkin dengan penglihatan, no hope, tidak ada harapan. Tapi dengan iman, dengan Tuhan, kita sanggup, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saya beri contoh begini, saudara. Ya. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya ceritakan begini. Pada waktu itu Yesus berada di Kapernaum, datanglah pemungut bea, ya, penarik pajak begitu saudara. Ya. Ditanya, apakah gurumu membayar pajak itu 2 dirham? Jawab Petrus, iya. Terus Petrus berkata begini, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, apakah
dikatakan, pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Petrus menjawab, dari orang asing. Berarti kita bebas dong. Tuhan ngomong bebas. Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah, saudara perhatikan. Kamu pergi mancing ke danau dan ikan, ya, ikan yang pertama tangkap, buka mulutnya. Apa Petrus ini nggak punya permisi bicara otak, saudara, untuk berpikir? Masa disuruh mancing, nanti ikan yang kamu tangkap, buka mulutnya, ada koin di dalamnya, ada duit di dalamnya. Jawaban itu tidak masuk di akal. Tapi di sini keindahannya, kalau orang itu percaya kepada Tuhan dan taat, dia akan melihat kuasa Tuhan tanpa batas. Ikan pun bisa diperintah oleh Tuhan untuk mendekat ke pancingnya Petrus. Waktu dibuka, betul. Mujizat Tuhan itu jangan dibatasi, saudara. Kita tidak bisa memikirkan gimana cara Tuhan bekerja. Terlalu sempit pikiran kita. Terlalu terbatas pikiran kita. Waktu Gideon mau perang melawan orang Amalek, Gideon mempersiapkan 32.000 orang. Terus Tuhan berkata, terlalu banyak. Musuhnya tuh begitu banyak, seperti belalang banyaknya. Menutupi begitu banyak, saudara. Terus saring satu, saring kedua, sampai saringan yang terakhir tinggal 300 orang. Masuk akal nggak, saudara? 32.000 belum tentu menang. Sekarang tinggal 300. Tapi 300 orang plus Tuhan di dalam barisan itu keluar sebagai pemenang. Haleluya. Keluar sebagai pemenang, saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita pasti keluar sebagai pemenang. Nah, kita melihat sekarang lebih lanjut begini. Doa punya ciri-ciri yang sederhana. Sekali lagi, doa punya ciri-ciri yang sederhana. Satu, apa yang menjadi kebutuhan kita? Ya. Kalau orang beriman merasa tidak butuh, otomatis tidak berdoa. Sebab itu tidak heran. Dalam masa-masa seperti ini, kadang-kadang masih ada orang beriman yang nggak mau berdoa. Padahal itu menjadi satu kebutuhan bukan hanya pada waktu masa sulit. Ya. Tetapi kita merasa tidak mampu, tidak sanggup tanpa Tuhan. Nah, kalau doa itu apa yang menjadi kebutuhan kita ceritakan. Kita utarakan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin menghalangi hambatan, saudara. Artinya begini, 46 sampai 52. Nah, waktu itu Yesus bersama murid-muridnya ke Yeriko. Tahu-tahu ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius dengar ada rombongan datang. Tanya Bartimius, siapa yang datang? Yesus. Langsung Bartimius berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Artinya begini, tanpa ragu-ragu, dia berteriak, dia mohon. Hambatannya apa, saudaraku? Akhirnya banyak orang menegur. Jadi dari rombongan Yesus itu menegur dan berkata, diam, diam. Kalau dilanjutkan, mungkin kata-kata itu bisa menyakitkan. Udah busuk baunya, pengemis lagi, teriak-teriak lagi. Nah, bisa kata-kata yang menyakitkan itu keluar, saudaraku. Tetapi apa, saudaraku? Bartimius sekalipun ditegur, justru makin kuat, makin kencang. Sebab apa? Yakin, percaya. Percayanya tidak bisa dibimbangkan oleh teriakan-teriakan, oleh hambatan-hambatan orang yang ada di sekitar Yesus. Dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti. Tanya, apa yang engkau mau? Wow.
Apa yang engkau mau? Tuhan. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, ada komunikasi dua arah. Pertama, Yesus jalan. Teriakan berikutnya membuat Yesus berhenti. Nah, saat Yesus berhenti, Bartimius mendengar, apa? Apa yang kau butuhkan? Nah, di sini Bartimius bercerita, Rabuni, lalu dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini kebutuhan yang paling mendasar saat itu. Dia ceritakan kepada Yesus, aku ini buta Tuhan, tolong. Jawaban Tuhan apa? Sudah pergi. Pergi. Imanmu menyelamatkan. Loh, itu masih buta loh, saudara. Masih buta loh. Gimana cara? Tapi saudara perhatikan. Iman yang betul, iman yang berakar, itu tidak akan goyah. Sekalipun jawabannya itu sepertinya tidak masuk di akal. Orang buta suruh pergi, melihatlah ia. Lalu dia pergi, langsung celik matanya. Jadi kita melihat jawaban Tuhan dan tindakan Bartimius itu nyambung. Mujizat terjadi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya nol. Mati, kosong. Tapi iman dengan perbuatan, oleh perbuatan-perbuatannya, imannya menjadi sempurna. Bartimius mendapat jawaban dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kita melihat hambatan yang dialami oleh Bartimius waktu itu disuruh diam oleh orang banyak, oleh orang-orang sekitarnya Yesus. Nah, apa yang menjadi hambatan kita saat kita berdoa kepada Tuhan? Nah, coba saudara renungkan. Apa yang menjadi hambatan kita saat kita berdoa kepada Tuhan? Rata-rata karena belum, bukan tidak saudara ya, belum dapat jawaban dari Tuhan sehingga timbul keraguan. Jelas saudaraku ya? Nah, dalam hal ini, apakah kita masih memiliki iman untuk terus berharap pada Tuhan atau menjadi diam seperti waktu Bartimius mendengar teriakan orang banyak itu, tapi Bartimius tidak diam. Haleluya. Nah, dalam peristiwa Yairus, kepala rumah ibadat, saudara nanti lihat di dalam Markus 5, 35, 36, kalau saudara mau lengkap, baca lengkap, supaya saudara bisa melihat urutannya, kronologis peristiwa itu. Nah, waktu itu saudaraku, Yairus, kepala rumah ibadat itu datang kepada Tuhan memberitahu, anakku sakit keras, hampir mati. Kan didengar oleh Tuhan kan? Nah, tapi waktu Tuhan berjalan dalam desakan orang banyak, Tuhan terhalang. Karena ada orang mencabut kuasa Tuhan dengan iman, sehingga terpaksa Tuhan berhenti. Nah, di tengah-tengah Tuhan lagi berbincang-bincang, keluarga Yairus ini datang. Sudah percuma. Untuk apa? Anakmu sudah mati. Buat apa kamu menyusahkan guru? Gak perlu lagi. Nah, antara dua peristiwa ini saudaraku, Yairus berharap kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan sedang berbincang-bincang. Tahu-tahu dari pihak keluarganya datang. Memberitahu fakta bahwa anaknya sudah mati. Bapak, Ibu, tapi apa yang kata? Tenang. Jangan dengarkan dia. Percaya saja. Percaya saja. Ini antara fakta, jelas sudah mati, tapi di satu sisi dia mendengar suara Tuhan. Percaya saja. Sebab di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Intinya percaya. Nah, saya bawa saudara di dalam satu peristiwa
yaitu peristiwa Hana. Haleluya. Hana pernah mengalami hambatan. Saudara nanti baca dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 17. Hana ini setiap tahun dia pergi ibadah ke rumah Tuhan. Dia keluhkan, dia sampaikan, dia utarakan bahwa dia itu ingin anak. Satu kali di dalam kesusahannya yang begitu sangat, sampai Hana tidak mau makan, dia datang di bait Allah, dan waktu itu imam besarnya adalah Imam Eli. Imam Eli ini memperhatikan Hana, tidak ada suara, cuman mulutnya komat-kamit. Langsung Imam Eli ambil kesimpulan, orang ini mabuk. Terus apa yang dikatakan oleh Imam Eli? Hana mendengar. Hana datang bukan sebagai perempuan yang jelek, bukan sebagai perempuan dursila, tapi dia sedang mengutarakan kesusahannya, kesukarannya. Saudara, dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-15, Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Imam Eli sudah punya prasangka yang jelek. Ini seorang imam, seorang pelayan, masih bisa berasumsi sesuatu yang jelek. Tapi heran, saudara, saya ingatkan, heran. Ini Hana sudah tahu bahwa Eli ini ngomong sembarangan. Saya nggak mabuk dikatakan mabuk. Saya ini susah. Itu Hana, saudara. Tapi saudara perhatikan. Waktu itu Imam Eli berkata begini. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, ini jelas hamba. Kalau sekarang ini hamba Tuhan, mulutnya ngomongnya sembarangan. Tapi pada waktu memberi nasihat kepada Hana, yang diperkatakan itu firman. Ini hebatnya Hana, dia tidak lihat manusianya, tapi dia lihat firman yang disampaikan. Sebab bumi dan segala isinya hanya diucapkan oleh firman, maka jadi. Jadi waktu Hana mendengar di ayat yang ke-17 dikatakan, "Pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta." Saudara mungkin masih ingat, di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus pun pernah berkata. Mari kita baca ya, supaya satu kali kalau kita mungkin sempat melihat seorang hamba Tuhan ngomongnya kok sembarangan ya. Tapi pada waktu menasihati kita, ternyata yang diucapkan itu firman, saudara pegang firmannya, perbuatannya jangan. Ini firman Tuhan menceritakan. Matius 23 ayat yang ketiga. Matius 23 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan." Nah, di sini ditekankan apa yang diajarkan itu tidak salah. Apa yang diberitakan itu firman. Kalau kita pegang firman, kita tidak lihat manusianya. Nah, orang itu seringkali melihat manusianya, sehingga pada waktu orang ini yang sudah berkata sembarangan, nyampein firman dan lain sebagainya, timbul sikap apatis, timbul sikap masa bodoh, keliru besar. Yang rugi orang itu sendiri. Sebab firman Tuhan mengatakan, ikuti ajarannya, perbuatannya jangan. Sama dengan Hana. Hana mendapatkan firman sekalipun Imam Eli sedang
menegur, menasehati sesuatu yang tidak betul, saudaraku. Tapi Hana yakin, tidak ragu pula. Buktinya dia mau makan, dia wajahnya berseri-seri, dia tidak susah lagi. Haleluya. Nah, saya berikan penekanan di sini begini, saudara. Ingat, orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah menyerah kepada keadaan. Sekali lagi, orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah menyerah kepada keadaan. Ya, tidak peduli, saudara. Waktu kita susah mungkin, terus orang ini sikap dan perlakuannya kok nggak cocok ya, kok nggak sesuai ya. Tapi pada waktu kita dinasehati, ternyata nasihat firman, pegang. Yakin, saudara. Pegang firmannya, perbuatannya jangan kita ikuti. Yang kedua, doa dalam kebenaran. Ya, kalau kita berdoa tidak dalam kebenaran, telinga Tuhan nggak dengar, saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan mengatakan nggak dengar. Nah, kalau nggak dengar, sekalipun kita berdoa berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari, nggak ada guna. Sia-sia, sebab Tuhan tidak mendengar. Yang penting, di saat kita berdoa, pastikan Tuhan mendengar. Artinya, kalau kita berdoa di dalam kebenaran, Tuhan mendengar. Di dalam Yesaya 1:15 dikatakan, Yesaya 1:15, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya perbuatannya gak benar. Nah, kalau Tuhan memalingkan, Tuhan tidak mau dengar. Gimana Tuhan menjawab? Gimana kita bisa bebas? Gimana kita bisa lepas dari beban permasalahan kita? Kalau jawaban Tuhan tidak ada. Nah, saya akan bacakan di dalam Mazmur 66, saya berikan banyak ayat, saudaraku. Saudara catat, saudara bisa ulangi lagi, karena ini bukan dari mulut saya, tapi saya ambil dari firman, sampaikan kepada saudara. Mazmur 66, ayat 17 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian, Mazmur 66, ayat 17 sampai 20. Kepada Tuhan, aku telah berseru dengan mulutku. Jadi kalau kita berdoa itu pakai suara. Di dalam kamar kita, Tuhan Yesus, haleluya. Jangan diam, kalau diam ngantuk tidur, saudara. Ya. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi Daud ngerti rahasia doa ini, ngerti, saudara. Ngerti. 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, kalau Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, tenang kita. Pak, kapan? Waktu itu waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, bukan kehendak kita. Tuhan menolong tepat pada waktunya dan indah. Haleluya. Masih ingat peristiwa Esther? Esther tidak langsung mengutarakan jahatnya Haman. Diberi makanan sampai 2 kali. Haleluya. Baru setelah itu Esther menceritakan, selesai semua. Belajar sabar, asal Tuhan mendengar, cirinya kalau kita berdoa Tuhan mendengar, hati kita ada sejahtera untuk menghampiri Tuhan. Itu cirinya. Kalau kita selesai doa, hati kita masih gelisah dan lain masih ketakutan, sembahyang lagi. Sampai betul-betul beban itu lepas. Beban itu lepas. Haleluya. Nah, kalau kita melihat peristiwa di dalam Sadra, Mesa, Abednego,
Orang yang tidak beriman akan berkata, ini perbuatan orang nekat. Masa disuruh begitu, nyembah aja nggak mau. Lain kali kan masih bisa berdoa. Lain kali kan masih bisa ibadah. Tapi Sadrah, Mes, Abednego, Tuhan Allah yang aku sembah. Kalau dia bisa melepaskan, dia lepaskan. Tapi Tuanku Raja hendaknya berpikir begini. Kalau Tuhan tidak dapat melepaskan, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Wah, marah, saudara. Marah. Ini kalau orang tidak beriman mengatakan perbuatan yang bodoh, yang nekat. Lain kali kan bisa toh. Sekarang pokoknya nyembah dulu ke patung. Lain kali selesai minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun ya. Tadi itu keadaannya terdesak sih Tuhan. Kalau enggak bisa mati. Ini jalan pikiran manusia. Sama dengan Daniel. Waktu dekret itu dikeluarkan, Daniel tetap membuka jendelanya ke arah kiblat Yerusalem. Dia tetap berdoa sehari 3 kali. Orang berkata konyol. Orang bodoh. Orang tidak berhikmat. Seharusnya kan bisa diam-diam doa. Kalau sudah ada larangan begitu, kenapa harus terbuka? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya beritahukan, iman, Sadrah, Mesah, Abednego punya iman, Daniel punya iman, tapi iman tanpa perbuatan mati. Mati, saudara. Iman dengan perbuatan, iman menjadi sempurna. Antara nekat dan beriman itu beda tipis. Beti katanya. Beda tipis. Kalau saudara perhatikan Ulangan 1 ayat 41 sampai 45, itu Israel nekat, saudara, maju berperang. Tapi Musa memberitahu jangan. Tuhan tidak ada beserta dengan kamu. Oh, nekat. Seperti orang punya iman. Akhirnya porak-poranda. Akhirnya dikalahkan. Jadi antara kita beriman dan nekat, itu bedanya kelihatannya tipis. Ya. Nah, yang ketiga, doa itu punya ciri yang sederhana, bahwa doa itu adalah yang ketiga, hubungan antara bapak dan anak. Coba kita lihat, ya, hubungan antara bapak dan anak. Di dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Apa saudaraku? Rajaku, Tuanku? Enggak. Bapa kami yang di surga. Bapak kita ini ada di surga, saudara. Loh Pak, kalau Bapak di surga berarti jauh dong. Gimana Tuhan mau menolong? Gimana Tuhan mau menjawab? Jauh kan? Tidak. Saya beri contoh begini. Kita berdoa itu seperti kita memanggil Bapak. Nah, secara jasmani begini. Satu anak mungkin baru pergi, tapi dia punya handphone. Dia pergi, terus mengalami kesulitan. Tidak ada bapaknya di situ. Tapi dia punya alat komunikasi. Dia telepon, Pak, aku dalam kesulitan. Bapaknya, terus dia mendengar jawaban bapak. Di mana kamu? Di jalan ini Pak, di tempat ini Pak. Mobilnya kempes Pak. Bannya bocor Pak, kempes Pak. Gak bisa aku buka dan lain sebagainya. Si bapak berkata, oke, papa mau datang. Tenang hati, tenang. Sekalipun dia jauh tidak melihat, tapi dia mendengar. Suara sang bapak, tenang, papa datang. Selesai saudaraku. Begitu juga dengan Bapa di surga. Kita memanggil Papa, Papa tolong. Saya beritahu saudara, nomor teleponnya Tuhan. Ayo, HP-nya Tuhan saya beritahu. Catat ya. Catat baik-baik, nanti dihubungi. Tuhannya dihubungi. Saya beritahu. Saudara mau tahu nomor handphonenya Tuhan? Nah, saya akan beritahukan begini. 0818 ya. 0818 5015 tiganya 3 kali. Lagi 0818 5015 333. Nah, sekarang kita lihat ya. 0818. Nah,
Mazmur 81 ayat yang ke-8. Mazmur 81 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau. Dalam persembunyian guntur, aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Haleluya. Di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-8 tadi kita sudah membaca, ya. Berseru. Haleluya. Nah, 50-15 itu Mazmur 50 ayat yang ke-15. Jadi ingat saudara, ya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Haleluya. Sekarang tiga kali itu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan menjawab, Tuhan memberitahu. Hal-hal itu sukar, hal-hal itu besar, tersembunyi bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak diberitahukan kepada kita. Sebab itu sering-seringlah telepon Tuhan. Ya, sering-sering telepon Tuhan. Haleluya. Yang keempat, nah, menyadari ketidakberdayaan kita. Ya, menyadari ketidakberdayaan kita. Jadi doa itu punya ciri yang sederhana. Karena kita tidak berdaya, kita berdoa. Sebab itu kita berdoa. Coba seandainya kita masih punya kekuatan, kita masih punya kekayaan, kita masih punya kemampuan, dan lain sebagainya. Orang beriman yang tidak berakar tidak nanti berdoa. Tapi orang beriman yang bertumbuh, sekalipun dia kaya, sekalipun dia memiliki apa, memiliki kemampuan dan lain sebagainya, dia tetap cari Tuhan. Haleluya. Dia tetap. Sebab itu, saudaraku, dalam keadaan mampu atau dalam keadaan ketidakberdayaan, jadikan doa sebagai suatu kebutuhan. Seperti apa? Seperti kita tidak bisa hidup tanpa minum. Itu satu kebutuhan, saudara. Minum. Jangan jadikan doa seperti kita minum obat. Ngerti, saudara? Jangan jadikan doa seperti kita minum obat karena sakit. Begitu sakitnya sembuh dan lain sebagainya, sudah tidak minum obat. Begitu juga kalau Tuhan sudah tolong kita, sudah bebaskan kita, Tuhan sudah berkati kita, doa keliru. Keliru, saudara. Baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan diberkati, baik dalam keadaan yang kurang diberkati, kita tetap harus berdoa. Nah, beberapa orang beriman setelah tertolong, lepas, ya tidak lagi tanya Tuhan, tidak lagi berdoa. Nah, saya beri contoh peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, yaitu peristiwa Yosua. Saudara nanti baca Yosua 6 ayat 1 sampai 10. Waktu itu Yosua mau mengalahkan Yeriko, Tuhan memberikan tahu cara-caranya. Begini, kamu kelilingi tembok ini dan lain sebagainya, tanpa suara dan lain sebagainya. Diberitahu, saudaraku, Tuhan memberitahukan kepada Yosua. Yosua taat. Di saat Yosua taat, kemenangan besar terjadi. Sukses besar, saudara. Nah, di tengah-tengah kesuksesan ini, nah, kita perlu berhati-hati. Datanglah orang Gibeon. Karena orang Gibeon ini menggunakan akalnya. Waduh, Allah mana yang seperti Allahnya Israel? Laut Merah dibelah. Sungai Yordan dilewati. Tembok Yeriko gugur, dijatuhkan. Kita celaka. Sebab itu dengan akalnya, dia membuat rencana. Yaitu bawa roti yang sudah kering, sudah lapuk, kerbat minum sudah
bocor dan lain sebagainya, baju pokoknya dan lain sebagainya. Kesannya dari negeri yang jauh datang. Nah, saudara perhatikan, Yosua waktu menerima orang Gibeon, firman Tuhan mencatat tidak bertanya kepada Tuhan. Sebab apa? Hari yang lalu barusan saja sudah sukses besar. Sudah sukses mengalami kemenangan besar. Ternyata Yosua tidak tanya. Nah, kita lihat di dalam Yosua 9 ayat yang ke-14. Yosua 9:14. Nah, waktu orang Gibeon itu datang menunjukkan ini, kirbat kami sudah lapuk, pakaian kami, kasut kami semua serba sudah buruk karena kami dari negeri yang jauh. Itu orang Gibeon menipu Yosua. Nah, di Yosua 9:14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ternyata orang Gibeon seharusnya negerinya dikalahkan, gak bisa karena sudah terikat dengan sumpah. Di sini saya menekankan begini, saudara. Sekalipun kita sudah pernah mengalami sukses, pernah mengalami keberhasilan, jangan coba-coba berani jalan sendiri tanpa Tuhan. Jatuh. Jelas Yosua 9:14 dikatakan, mereka mengadakan perjanjian tanpa tanya Tuhan. Padahal waktu menyerang Yerikho, Tuhan memberikan tahu cara-cara penyerangannya bagaimana. Di sini kita melihat Yosua begitu ceroboh. Akhirnya menjadi duri dalam kehidupan Yosua orang Gibeon. 5. Dalam doa, belajarlah mengerti apa pesan Tuhan. Perlu kita mengerti, saudara. Ya, saya beri contoh begini. Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan cukup dengan 10 bala. Selesai. Karena Musa hanya berurusan dengan Harun, Tuhan berurusan dengan Musa, Tuhan berurusan dengan Harun, Tuhan berurusan dengan Miriam. Tapi yang sering itu Musa dan Harun, hanya segelintir orang. Tapi Tuhan membawa orang Israel menuju Kanaan membutuhkan waktu 40 tahun, saudara. Bayangkan, padahal perjalanannya tidak jauh, dekat, saudara. 40 tahun, kenapa? Di sini kita melihat, saudara, Israel ini orang atau bangsa yang keras tengkuk, berulang-ulang menyakiti hati Tuhan, ya. Sehingga kita melihat dia tidak bisa menangkap, mengerti pesan Tuhan. Saya beri contoh, Sabat dilanggar, tidak ditaati, ngumpulkan mana juga dilanggar, saudara. Begitu Musa turun dari gunung terlambat sedikit, melanggar lagi, dan banyak pelanggaran-pelanggaran. Sebab itu bangsa Israel tidak bisa mengambil sebuah pesan, sebuah pelajaran dari Tuhan. Akhirnya gagal. Nah, bagaimanakah dengan kita? Kita mungkin masih tekun untuk berdoa, tetapi kita tidak mau belajar mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita mungkin tekun terus berdoa, tapi kita tidak mau belajar mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Mungkin di tengah-tengah doa saudaraku, Tuhan bicara, ampuni orang itu, ampuni musuh, kasihani, mintakan berkat, beri makan, doakan, mintakan berkat. Ya. Atau mungkin saudaraku, Tuhan berbicara, istri,
tunduklah kepada suami. Itu Tuhan bicara kepada suami, suami cintailah istrimu. Orang tua perdulikan anakmu. Sebab kalau orang tua sampai tidak memperdulikan anak, itu lebih daripada orang yang tidak beriman, bahkan dikatakan orang murtad. Perhatikan, orang tua kalau masa bodoh dengan anak, pokoknya diri sendiri, apa diri sendiri. Yang penting diri sendiri. Pergi semau sendiri, suka sendiri, gak dikontrol anak dan lain sebagainya. Kita lihat 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya. Juga mungkin di dalam doa Tuhan memberitahu, kamu sedang bertunangan, hiduplah dalam kekudusan. Haleluya. Mungkin Tuhan juga menegur kita, belajar bermurah hati, belajar memberi, belajar memperhatikan orang yang kekurangan. Kita tidak perlu menunggu kaya baru bisa bermurah hati. Nggak perlu seperti itu. Haleluya. Sebab itu saudaraku, yang penting jadilah dewasa secara rohani sehingga kita bisa mengerti apa pesan Tuhan di balik doa-doa kita. Yusuf sampai dibawa ke Mesir, ini orang sukses. Orang yang berhasil, tapi dia bisa mengasihi saudara-saudaranya yang jahat. Lebih hebat lagi saudaraku, Yusuf minta sumpah daripada saudara-saudaranya. Dia berkata, satu kali Tuhan akan melawat kamu, membawa kamu keluar dari Mesir, tulang-tulangku pun bawa, jangan lupa. Haleluya. Yusuf menyadari bahwa Mesir bukan tempatnya. Sebab itu dalam Kejadian 50 ayat 25 itu dikatakan bahwa disuruh sumpah saudara-saudaranya. Jadi pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, tulang-tulang Yusuf pun dibawa. Coba kita melihat Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Secara jasmani, kita masih di dunia. Tapi secara rohani, kita sudah punya kewarganegaraan di surga. Sebab itu belajar, Tuhan mengatakan apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Jangan sampai perjalanan kita di surga terputus karena perbuatan kita di bumi ini jelek. Putus, saudaraku. Nah, kita melihat lebih lanjut. Nah, saya beri contoh tadi, kalau soal mengampuni. Tuhan memberi jawaban doa seperti itu untuk dikerjakan lebih dahulu. Saudara coba baca, ya, karena waktunya terus mengejar. Coba saudara baca dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Di ayat 12 itu dijelaskan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Ayat 12, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Artinya setelah orang itu mengampuni, memberkati orang yang menyakiti dia, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Saya beri satu contoh, satu peristiwa yang terjadi di dalam kitab Ayub. Di situ jelas Tuhan berkata kepada teman-teman Ayub yang menjengkelkan Ayub, yang menuduh Ayub sembarangan. Terus Tuhan berkata demikian. Dalam Ayub 42 ayat 7 sampai yang ke-10. Tuhan berbicara, kalau kamu tidak minta maaf, kalau Ayub tidak mendoakan kamu, aku murka kepada kamu. Aku marah kepada kamu. Kamu bisa diampuni kalau Ayub berdoa.
Dengan kata lain, posisi tawar Ayub sekarang ini tinggi. Kalau aku tidak mau berdoa buat musuh-musuhku, berarti Tuhan pukul dia, Tuhan hukum dia. Tetapi akibatnya apa? Ada akibatnya. Tapi karena Ayub mau mengampuni, mau berdoa bagi dia, saudara perhatikan di Ayub 42 ayat yang ke-10. Luar biasa. Setelah dia berdoa bagi orang yang menjengkelkan ini, yang terjadi dua hal. Kesehatannya pulih, berkatnya kembali. Double. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Haleluya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub sehat. Kita tahu sebelumnya Ayub borok, saudara. Kudis semuanya. Tapi akibat Ayub mau memaafkan, mintakan doa, Tuhan pulihkan. Haleluya. Haleluya. Mungkin, saya nggak tahu, saudara. Mungkin hari-hari ini kita sekarang ini sedang menghadapi ekonomi kita yang belum pulih. Itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan tahu bahwa akan terjadi pandemi seperti ini. COVID-19. Tuhan tahu. Ya. Kadang pekerjaan kita sangat menyedihkan. Senin kerja, Selasa, Rabu, Kamis libur, Jumat kerja, Sabtu, Minggu gak ada kerjaan lagi. Dan seterusnya, saudaraku. Kesehatan kita mulai terganggu dan lain sebagainya. Padahal orang itu berkata, Pak, saya sudah berdoa loh, Pak. Nah, mungkin dia berkata, kalau Tuhan bisa menyembuhkan, masa Tuhan gak bisa menyembuhkan saya? Ya, Tuhannya tidak berubah. Tuhan kita tidak berubah, tapi Tuhan titipkan pesan kepada kita supaya kita berubah. Kalau kita masih ada kebencian, tidak mau mengampuni sampai hari ini, camkan baik-baik. Mungkin ada saudara yang mendengarkan firman ini, masih ada benci kepada seseorang. Disimpan baik-baik. Ingat saudara, pemulihan itu sulit terjadi, bahkan tidak akan terjadi. Kalau orang itu benci, masih simpan terus. Ingat peristiwa Ayub. Ayub 42 ayat 10. Setelah Ayub mintakan ampun, Ayub berdoa, keadaan Ayub dipulihkan. Plus Tuhan memberkati. Haleluya. Penekanan saya, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kalau itu dari pihak kita, sebisa-bisanya kita mengampuni. Lepaskan kalau itu dari pihak kita. Dengan kata lain begini, saudara, kita tidak bisa menuntut orang untuk tidak berbuat jahat. Kita nggak bisa menuntut. Kita tidak bisa menuntut orang untuk tidak berbuat jahat pada kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik padanya. Kesimpulannya, haleluya. 1. Kalau doa sudah menjadi sesuatu yang membosankan, berarti kondisi rohaninya, saya beri tanda petik ya saudara, sudah kanker stadium 4. Kalau nggak bertobat mati. Kalau saya bicara kanker, semua ngerti saudara. Beberapa jemaat meninggal karena kanker. Ngerti saudara, ngerti. Perhatikan, kalau doa sudah menjadi sesuatu yang membosankan, berarti kondisi rohani orang tersebut sedang dalam kanker stadium 4. Cepat bertobat. Kalau doa sudah membosankan, gimana saudara? Yang kedua, doa adalah kekuatan kita sebagai orang beriman. Yang ketiga, kita berdoa bukan supaya hidup kita diberkati, hidup kita sehat, sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Tetapi kita berdoa karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang keempat,
Kadang-kadang orang berkata begini, doa mengubah segalanya. Saya berkata tidak. Doa tidak mengubah segalanya. Loh Pak, kok bisa? Iya. Ayo, yang keempat. Doa tidak mengubah segalanya. Tetapi doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Sekali lagi, doa tidak mengubah segalanya. Tetapi doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Haleluya. Biar hari ini firman Tuhan disampaikan, doa menjadi sebuah kebutuhan. Doa menjadi sebuah kebutuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap benih-benih firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, sehingga merubah hidup kita makin hari makin indah, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan, makin hari makin bertumbuh. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba bersyukur kembali Tuhan mengingatkan kami. Kembali Tuhan memberikan firman-Nya, supaya kami jangan bosan untuk berdoa. Doa menjadi sebuah kebutuhan, bukan saat kami perlu saja Tuhan. Baik di saat kami senang, di saat kami kelimpahan, di saat kami sehat dan lain sebagainya, kami tetap butuh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sadarkan akan hal ini, supaya umat-Mu boleh bertumbuh. Belajar berdoa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Sehingga doa-doa dari kami semua umat-Mu, Engkau dengar, Engkau menjawab, dan jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Ajar untuk kami selalu menyadari Bapa yang baik, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya umat-Mu boleh bertumbuh indah di tengah-tengah masa yang sulit, tetap punya iman, tetap punya persekutuan di dalam Engkau, sehingga hidupnya makin hari makin indah di dalam Tuhan. Terpujilah, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan, manakala kami malas berdoa, Tuhan ingatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai hidup kami, senantiasa membawa kami dalam kemenangan. Bersama Yesus, kami pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami, baik kesukaran apapun, kasih Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.